Berselang 9 tahun sejak Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada, yaitu tahun 1352, Majapahit mengukuhkan Adipati Bali, yaitu Ide Dalem Ketut Sri Aji Kresna Kepakisan sebagai Raja Bali berkedudukan di Samprangan. Beliau didampingi oleh Arya Kepakisan sebagai Patih Agung dan Arya Kanuruhan sebagai penyarikan atau sekretaris. Arya Kutawaringin di samping sebagai Amanca Agung merangkap sebagai Adipati dan berkedudukan pula sebagai Tumenggung. Lalu siapa sesungguhnya Arya Kutawaringin? Beliau adalah keturunan dari Raja Sri Erlangga. Sri Erlangga menurunkan putra Sri Dewi Kili Endang Suci atau Raka Kapucangan, Sri Jayabaya, Sri Jayasaba, dan Siraria Buru. Sedangkan Sri Jayabaya menurunkan Sri Siwawandira, Sri Jayawaringin, Siraria Kutawandira, dan Siraria Kutawaringin. Siraria Kutawaringin menurunkan 4 orang putra, yaitu Kiai Gusti Kelapodiana bergelar Kiai Gusti Agung Bedesa Gelgel, Kiai Gusti Parambu, Kiai Gusti Candi, dan Gusti Ayu Waringin yang diberi istri Ide Dalem Ketut Kresna Kepakisan, kemudian melahirkan keturunan Ide Idewa Tegal Besung. Arya Kutawaringin lanjut usia. Jabatannya diganti oleh putra sulungnya, yaitu Kiai Gusti Kelapodiana yang bergelar Kiai Gusti Agung Bedesa Gelgel dengan jabatan Patih Utama. Ketika Arya Kutawaringin wafat, Ki Gusti Agung Bedesa Gelgel bersama seluruh saudara dan sanak keluarganya menyelenggarakan upacara Pelebon, lanjut dengan upacara Baligya dan Atma Pratista. Prosesnya distanakan di Pelinggih Bebaturan sebagai pedarman Sira Arya Kutawaringin di Kayangan Dalam Suci atau Dalam Tugu. Setelah Ide Dalem Ketut Kresna Kepakisan wafat, beliau digantikan oleh putra sulungnya yaitu Sri Agra Samprangan atau dikenal dengan nama Dalem Ile. Beliau dianggap lalai mengurus negara. Beliau suka bersolek. Beberapa kali para pejabat kerajaan dan bahudanda mantri menghadap, tidak pernah beliau menemuinya. Para menteri dan pejabat negara tidak mampu menyadarkan beliau dalam. Akhirnya, Kiai Gusti Kelapodiana atau Kiai Gusti Agung Bedesa Gelgel berpikir keras bagaimana mensejahterakan negaranya. Segeralah beliau mohon restu Dewata di Pura Dalam Suci tempat pemujaan beliau. Tiba-tiba terdengar suara angkasa yang menyuruh beliau menghadap Idewa Ketut Ngulesir. Atas kejadian itu, beliau mengundang para menteri dan pejabat negara, bahudanda, dan pemuka masyarakat yang sehaluan dengan beliau, lalu bermusyawarah di Pura Dalam Suci. Dalam pertemuan itu dijelaskan mengenai sabda dari langit yang didengar oleh beliau. Dan pada waktu itu terjadi permusyawaratan yang menghasilkan permufakatan secara aklamasi mendukung keinginan Kiai Gusti Kelapodiana atau Kiai Gusti Agung Bedesa Gelgel. Saat itu dilakukan pendewa saksian dan setelah itu langsung menuju Desa Panda karena telah diselidiki Ide Idewa Ketut Ngulesir berada di Desa Panda. Dengan hati tulus ikhlas mengabdi dan memikirkan kesejahteraan rakyat, Kiai Gusti Kelapodiana atau Kiai Gusti Agung Bedesa Gelgel dengan sangat memohon agar Ide Idewa Ketut Ngulesir bersedia menjadi raja. Ada banyak hal yang disampaikan oleh Kiai Gusti Kelapodiana atau Kiai Gusti Agung Bedesa Gelgel dalam dialog di Desa Panda, termasuk menyerahkan istana kepatihan untuk dijadikan istana Dalem Ketut Semara Kepakisan di Gelgel. Ide Idewa Ketut Ngulesir tidak kuasa menolak dan akhirnya beliau bersedia bersama-sama kembali ke Gelgel yang kemudian bernama Sweca Linggar Sapura. Beliau dinobatkan sebagai raja dengan gelar Dalem Ketut Sri Semara Kepakisan pada tahun Saka 1305 atau tahun 1383 Masehi.